pagi-pagi leher bagus ini tegang banget dok, tegang kemudian jantung berdebar. Itu gejalanya apa ya dok ya? Itu pasti nyalahin kolesterol kan? Waduh, Pasti nyalahinnya waduh, mikirnya waduh, kolesterol kan? ya, Enggak, bukan mikirnya, maksudnya gitu. ya. Enggak mesti bagus. Jadi sebanyak apapun waktu kita makan itu nggak mesti langsung kolesterol naik, karena kan tubuh punya mekanisme atau pengaturan tersendiri buat adaptasi terhadap makanan, untuk mengolah makanan, penyimpanan makanan, seperti itu. Jadi kalau seandainya muncul gejala itu, mungkin bagus habis kecapean jalan-jalan. Bisa jadi sih dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat sehat bersama Klinik Anggrek. Kembali lagi bersama kita di Bincang-Bincang Kesehatan bersama Klinik Anggrek. Hari ini Bagus Devanda Putra Mildan selaku pemandu acara kita pada hari ini akan membahas tentang waspada makanan dan minuman lezat di hari raya justru berbahaya. Nah, sebelum itu, tentunya kita akan selalu mengingatkan kepada Anda semua, bagi Anda yang ingin berkunjung di Klinik Anggrek, boleh langsung datang ke Jalan Putri Chandramidi, nomor 35, Pontianak, Kalimantan Barat. Atau menghubungi media sosial kita di customer care kita di 0821 5108 0202. Atau langsung DM di Instagram kita di Klinik Anggrek PTK. Nah, hari ini saya tidak sendirian, saya bersama Dr. Naufal Iqbal. Selamat siang dokter. Siang. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oh, dan juga dokter kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya dokter ya. Ya. Kepada bagi yang merayakannya, tentunya selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau tahun 2022 ini. Nah, mohon maaf lahir dan batin ya dok ya sebelumnya sama-sama. Luar biasa sekali telah kita lewati masa-masa berpuasa selama sebulan lebih tentunya, dan ini adalah sebuah tantangan ya bagi kita tentunya. Baik dokter, Dr. Naufal Iqbal ini, boleh sahabat Klinik Sehat bersama Anggrek ini, bahwa Dr. Naufal Iqbal adalah dokter umum ya di Klinik Anggrek. Wah, luar biasa sekali. Hari ini berbincang-bincang bersama dengan Dr. Naufal Iqbal. Kita akan membahas dokter nih, kita akan membahas mengenai waspada makanan dan minuman lezat di hari raya justru berbahaya dok. Iya, benar sekali. Nah, gini, sebelumnya saya mau tanya dulu, kan makanan, jenis-jenis makanan apa aja yang biasa disajikan pada saat itu lebaran. Ya, nah, itu kita harus tahu dulu ya dokter ya. Nah dokter, kebiasaan kita nih kalau lebaran kan pasti suka yang manis-manis, yang berlemak. Contohnya tuh dok, ada rendang biasanya kan, terus ada opor, terus ada kue kering atau kue cookies, biasa kita bilang kue basah, kue lapis gitu kan. Terus minuman bersoda dok, sama minuman sirup itu dok. Nah itu makanan-makanan yang sering sekali ada di saat hari raya dok. Nah dokter, kemudian apa sih dok bahayanya dari makanan-makanan tersebut? Nah, kalau kita ambil contoh rendang dulu ya. Rendang itu kan dibuatnya biasanya pakai santan ya, dimasak dengan proses pemasakan yang begitu lama, kemudian ada cabenya juga. Kalau untuk santan sendiri itu nggak berbahaya selama kita konsumsinya tidak berlebih. Nah, untuk batas konsumsi harian maksimal itu 1 hari maksimalnya kita diperbolehkan 1 cangkir gelas aja. 1 cangkir gelas aja? Iya. Santannya dok? Iya, santan itu untuk 1 hari. Kemudian santan itu apabila berlebihan kan proses berlebihan dikonsumsinya bisa menumpuk jadi lemak seperti itu. Ya, dok, ya. Kemudian ada kandungan apa lagi di rendang? Cabai. Cabai juga kan pedas kan, rendang kan. Nah, kalau cabai itu kita juga harus dibatasi ya konsumsinya, karena cabai itu biasanya menyebabkan sakit mah sih, sakit lambung. Sakit lambung ya, nah, kenapa bisa sakit lambung? Karena cabai itu ada kandungan yang namanya capsaicin itu. Iya, itu akan menginduksi atau menyebabkan peningkatan pengeluaran asam lambung dalam
perut. berlebih ya dok, Iya. perut kita dok ya. Nah, biasa kan orang doyan banget tuh Iya benar makan dok, cabai pasti. kan. Banyak gini dari pengalaman sih ditanyain kenapa masih makan cabai padahal udah tahu sakit mah kan Benar seperti itu, itu. iya. Nah, tanya oh enggak ini saya doyan nagih makanya. Sekarang kita tanyain lagi kenapa bisa nagih makan cabai? Karena pada saat kita makan cabai, zat di dalam cabai itu akan menyebabkan tubuh kita itu mengeluarkan hormon bahagia. Oh, hormon senang ya dok ya? Iya, nama hormonnya dopamin. Dopamin. Nah, seperti itu. Jadi, makin kita banyak konsumsinya, makin senanglah kita. Makanya orang yang alasannya, oh nagih, enak banget. Nih, favorit suka-suka pedes nih kan. Nah, gitu kan. seperti itu. Jadi, tapi kita lupa bahwa bahayanya kalau berlebihan. jadi barat pedang bermata dua. Jadi, di satu sisi enak kitanya, satu sisi merusak. Kita berbahaya untuk asam lambung kita. Tapi itu catatannya berlebihan ya, bukan tidak selalu berbahaya terus ya. Berarti kalau berlebihan itu sangat tidak diperbolehkan gitu ya dok ya. Kemudian kan tadi udah cabenya, kemudian ini apa? Biasa hidangannya ada makanan kue kering ya. Kue kering, terus kue basah. Kalau kue kering itu kan banyakan tepung, mentega, gula. Nah, itu seperti itu. Mulai kita bahas dari gula. Iya, benar. Nah, gula itu sendiri sebenarnya nggak berbahaya, di mana Kemenkes juga ada menyarankan atau merekomendasikan asupan harian gula itu sekitar kurang lebih 50 gram per 50 gram per hari. Itu sekitar kurang lebih kalau kita takarin ya kurang lebih 6 sendok teh. 6 sendok teh. Nah, itu batas maksimal harian untuk orang sehat ya, bukan orang yang sakit kencing manis atau apapun ya. Untuk orang sehat standarnya seperti itu. Namun apabila berlebih dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan kencing manis dan yang lainnya, obesitas segala macam. Nah, itu baru dari gulanya. Kemudian mentega. Menteganya itu mentega itu kan dari lemak ya. Lemak kan ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh. Maaf saya tanya dulu. Bagus tahu nggak lemak jenuh dan tak jenuh itu apa? Bagus nggak tahu dok, lemak jenuh sama lemak tak jenuh itu seperti apa? Gimana membedakannya? Nah, jadi kalau simpelnya aja ya, lemak jenuh itu lemak yang berasal dari hewan, lemak yang hewan-hewani, dan lemak tak jenuh itu dari nabati atau tumbuh-tumbuhan. Tapi tidak selamanya. Contohnya lemak jenuh itu ada juga yang berasal dari minyak sawit. Yang waktu itu rame diantriin orang-orang. Iya, masih hype-hype-nya sampai sekarang ya dok. Iya. Nah, itu kan jadi kalau mentega itu kan bagian dari lemak jenuh ya. Nah, itu akan jikalau dikonsumsinya berlebih akan menumpuk. Nah, bahaya di dalam tubuh. Jadi lemaknya menumpuk. Kemudian kalau tepung, ya tepung itu bagian dari karbohidrat juga ya. Itu juga jika berlebihan akan numpuk jadi lemak juga ujung-ujungnya. Waduh, baru 2 makanan aja nih teman-teman ya, sahabat sehat bersama Klinik Anggrek. Udah bahayanya bagi tubuh Anda yang luar biasa sangat mengerikan. Oke, kita lanjut dok. Tadi udah ada rendang nih, atau makanan-makanan yang berlemak, ada santan. Kemudian ada kue kering dan ada kue basah lagi dok. Iya. Seperti kue lapis itu sama juga. Kue lapis itu mungkin tambahan kan tepung. Ini kita jadi kayak ini ya. Kayak acara masak-masak ya. Tepung, telur, terus gulanya kan. Nah, kalau telurnya setahu saya kalau masak kue lapis itu kan banyak banget kan. Sepengetahuan bagus ya dokter ya, 40 butir. 40 butir untuk satu kue lapis. Karena bagus juga bikin kue lapis dok. Dibayangin aja jumlah kolesterol dalam 100 gram telur itu berapa? Dikalikan 40, kalau makanya itu susah. Itu berlebihan itu ya. Kemudian apa lagi bagus? Kita minumnya. Minumnya itu ada yang soda-soda misalnya ya kan, dan tidak disebut merek ya dokter ya. Minuman yang warna hitam yang bening gitu kan. Ya, sama-sama tahu lah ya minumannya ya. Yang warna merah itu kadang-kadang favorit loh dok. Soalnya kalau lebaran tidak bisa lepas dari barang-barang minuman seperti itu. Iya. Itu gimana dok kandungan minuman seperti itu? Jadi kan minuman bersoda itu ya
minuman bersoda itu kan atau minuman berkarbonasi ya. Itu kenapa bisa ada sensasi apa namanya tuh gelembung-gelembung yang nempel di dinding gelas. Itu karena ada, kalau dari ilmiahnya sih ada karbon ya, di destilasi itu namanya, proses destilasi, nanti disatuin air dengan karbon dioksida jadinya muncul itu. Kemudian yang paling banyak kandungannya itu pertama ada gulanya banyak. Kemudian kafeinnya juga banyak. Iya, jadi untuk pada penderita MAH atau nyeri lambung itu sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi soft drink atau minuman berkarbonasi. Nah, tapi maksudnya tidak disarankan dalam konsumsi berlebih banget. Kalau dikit aja ya cuma ngerasa di lidah aja lah sih. Sebaiknya kan untuk menghindari. Tapi kalau saya ngelarang total marah pula. Juga sih dok, karena bagus ya dok ya, bagus penderita MAH juga, tapi ya segelas dua gelas masih bisa lah dok, tapi ujung-ujungnya sakit, nyeri juga di perut nih dok. Terus dok, selain minuman yang bersoda, juga ada minuman sirup dok. Nah, itu gimana dok? Sirup kan gulanya ya memang itu ya, saya juga dulu ya suka banget itu sirup ya. Kalau nggak manis banget ya belum berhenti ditambahin sirupnya. Jadi gula ya yang dominan di itu, dimana kan saya bilang tadi menyebabkan kencing manis atau diabetes pada ujung-ujungnya. Dia nggak selalu langsung minum sirup sebentar atau minum sirup seminggu, sehari sekali minum sirup tiap malam langsung diabetes, enggak, tapi perlahan-lahan ya dok ya. Jadi memang semua makanan yang tadi disebutkan, makanan dan minuman, tidak boleh berlebihan ya dok. Benar sekali. Nah, itu secara umum ya dok ya, berarti dari usia yang muda sampai ke yang tua juga sangat tidak disarankan untuk makan atau mengkonsumsi secara berlebihan dok ya. Apalagi di musim lebaran seperti ini dok. Jadi kita tuh kadang-kadang kalap dok, lihat barang sedikit makanan semuanya ada di meja itu pengen dihantam semua. Jadi tuh kadang-kadang kita lupa sampainya bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting. Oke dok, ada lagi nih dok, kandungan dari makanan dan minuman tersebut. Ada nggak dok, bagaimana efek atau gejala yang ditimbulkan pada tubuh dan biasanya dalam jangka waktu berapa lama dok? Jadi gini ya, kita sebelum saya sebutkan gejalanya satu-satu ya, kita sebutkan penyakit apa aja yang mungkin kalau konsumsi makanan tersebut dalam jangka waktu panjang ataupun jangka waktu pendeknya penyakit apa aja. Jadi yang paling sering itu pertama itu penyakitnya itu obesitas atau kegemukan. Obesitas. Nah, yang kita mulai dari obesitas dulu ya, kegemukannya. Kalau obesitas itu gejalanya yang jelas itu peningkatan berat badan atau massa tubuh. Jadi selain dari berat badannya meningkat, lingkar pinggang juga meningkat, lingkar perut juga meningkat, lingkar lengan atas juga meningkat, yang mana bajunya dulunya sekarang udah sempit. Nah, itu yang iklan Scotch Emotion itu. Wah, merek nih dok. Nah, itu dulu tuh. Kemudian banyak juga sih efek buruk dari obesitas ya. Selain dari menyebabkan penyakit-penyakit yang lain seperti kencing manis dan lain-lain, ada juga biasanya cepat lelah. Seseorang mudah lelah karena ya bobotnya makin banyak, lemaknya makin banyak, berat tanggungannya makin banyak, sementara ototnya yang buat bahan dia bergerak itu sedikit atau tetap, ya makin cepat lelah, makin cepat capek. Terus ada juga yang sampai jatuh depresi sih. Depresi dok? Bisa sampai depresi? Iya. Hanya gara-gara obesitas ini dok? Dimana dia dulu, wah keren banget, ganteng banget, atau cantik banget, tiba-tiba mendadak, pelan-pelan, nggak sadar makan terus, langsung berat badan. Badannya besar itu ya dok ya? Iya. Akhirnya membuat dia depresi. Ya, itu salah satu efek buruknya ya, atau mudah mengantuk segala macam. Pokoknya banyak lah gejala dari itu ya, obesitas. Kemudian setelah obesitas ada kencing manis atau diabetes. Jadi kencing manis itu kan
dikatakan kencing manis yaitu apabila pasien memiliki trias atau 3 gejala utama dan 1 gejala tambahan disertai dengan kadar gula darah sewaktunya lebih dari 200. Nah, jadi kalau gejalanya apa-apa aja tadi mudah cepat haus, kemudian mudah lapar atau mudah lapar, kemudian banyak BAK atau kencing. Nah, kemudian penurunan berat badan walaupun sudah banyak makan. Nah, jadi berat badannya turunnya drastis. Drastis gitu. Ya dokter ya. Jadi terlihat lebih kurus dibanding biasanya. Nah, itu diabetes. Gejala diabetes. Gejala dari diabetes. Gejala utamanya. Wah, serem juga dok. Kemarin teman bagus dok, dia itu ada program, dia programnya untuk menurunkan berat badan dan berat badan itu 1 bulan itu dia bisa berhasil menurunkan 5 kilo loh dok. Nah itu termasuk gejala nggak dok? Tapi dia ciri-cirinya dok ya sama seperti hal tadi dokter bilang bahwa ada dia haus, dia sering haus, kemudian cepat lelah, dia cepat lelah dan kadang-kadang dia juga banyak makan, tapi itu tidak ada efeknya di tubuhnya. Umurnya berapa dulu? Umurnya itu sama seperti bagus 23 tahun. Ya. Kalau seperti itu belum bisa sih, karena kan aktivitas dia juga berat kan, jadi dia mungkin juga dia ada ikut nge-gym atau kalau untuk olahraga dia tidak? Enggak ada olahraga. Enggak ada olahraga, mungkin boleh sebelum olahraga atau aktivitas biasa, aktivitas fisik non olahraga. Dia paling kerja aja seperti biasa. Kerja kantoran atau lapangan gitu. Kantoran. Kalau kantoran gitu berarti mungkin dia lagi jenis makanannya bisa jadi yang diubahnya ya. Jadi kalau diet itu nggak mesti porsinya. Benar. Tapi kalau diet itu komposisi atau jenis makanan yang kita atur. Jadi di mana kita diet merasa bahagia, nggak akan merasa laparan. Kayak gitu. Berarti kita lihat dari sisi lain dulu ya dokter ya. Iya, nggak boleh langsung kita judge itu. Dan nanti pula kan tadi kan ada pemeriksaan laboratorium kan. Benar. Nah, seperti itu. Karena tuh bagus tuh karena melihat dia 1 bulan bisa menurunkan 5 kilo, jadi beranggapan bahwa atau berasumsi bahwa dia kena penyakit nih, padahal ternyata mungkin bisa hal lain ya dokter ya, mengenai mungkin pola makan dia, konsumsi yang dia makan, seperti itu dokter ya. Saya aja dulu hampir 7 kilo turunin berat badan. Waktu perjuangan. Yang penting pola makannya diatur. Pola makan dan pola istirahat. Nah dokter, setelah obesitas kemudian ada diabetes, apa lagi dokter? Kemudian ada kencing manis. Kencing manis sudah. Ini ada darah tinggi. Nah, darah tinggi. Oh iya, maaf, sebelumnya tadi kan ada kandungan yang direndang segala macam itu garam ya. Oh ada garam. Garam ini berkaitan dengan darah tingginya. Jadi garam ini tetap boleh kita konsumsi, tapi minimal itu 2000 sampai 2300 mg atau setara 1 sampai 2 sendok teh garam. Itu batas harian konsumsi buat yang aman. Yang aman ya dokter ya. Iya. Nah, garam itu sendiri kan kalau pada saat kalau kita hubungkan pada saat yang balik tadi ke Lebaran tadi kan banyak juga ya, setahu saya orang Pontianak juga ada ikan asin, ikan teri gitu-gitu ya. Nah, itu juga mesti hati-hati. Terus kalau untuk gejalanya, kalau hipertensi itu sebenarnya di literatur itu jarang yang ada menyebutkan ada muncul gejala. Jadi itu kalau dalam prakteknya sih memang banyak yang datang berobat itu muncul gejala sugestif aja. Gejala sugestifnya apa aja? Pertama pusing, leher tegang, atau orang Pontianak bilang itu tengkok tegang. Terus sakit kepala berdenyut, atau vertigo atau pusing berputar, terus lemes lah kadang, seperti itu. Itu gejala yang tidak spesifik sih yang saya dapatkan. Jadi dari gejala sugestif pasien datang, ini ngerasa leher agak tegang nih, udah deh periksa ke dokter kan, kayak gitu. Tinggi nih, seperti itu.
Jadi saya cek, ada yang tinggi, terus ada juga yang normal-normal aja. Tapi dia memiliki gejala tersebut dok. Jadi gejala untuk darah tinggi, gejala spesifiknya tuh nggak ada. Tapi kalau misalnya dok, gejala yang spesifik tuh muncul dari diri kita nih dok. Apa yang misalnya yang paling menonjol kalau ketika kita mengalami darah tinggi dok? Kalau pengalaman saya ya. Paling banyak muncul itu leher tegang, kemudian pusing berdenyut, dan kemudian vertigo atau pusing berputar. 3 itu yang paling banyak saya temukan memang benar-benar naik tensinya, kemudian itunya juga gejalanya khas banget kayak gitu. Waduh, jadi serem ya dok ya sebenarnya. Tapi bagus nih, pernah gini dok, waktu tahun kemarin bagus ada makan, dan tentunya makan makanan yang ya istilahnya berlemak, terus manis, minum minuman soda gitu kan, sampai lupa bahwa untuk menjaga kesehatan. Nah malamnya itu dok, karena bagus nggak ada kegiatan, habis lebaran di rumah sana, rumah A, rumah B, tiba-tiba bagus langsung pulang, langsung tidur. Pagi-pagi leher bagus ini tegang banget dok, tegang, kemudian jantung berdebar. Itu gejalanya apa ya dok ya? Itu pasti nyalahin kolesterol kan? Pasti nyalahinnya mikirnya kolesterol kan? Enggak, bukan maksud saya gitu. Enggak mesti bagus. Jadi sebanyak apapun waktu kita makan itu nggak mesti langsung kolesterol naik, karena kan tubuh punya mekanisme atau pengaturan tersendiri buat adaptasi terhadap makanan, untuk mengolah makanan, penyimpanan makanan, seperti itu. Jadi kalau seandainya muncul gejala itu, mungkin bagus habis kecapean jalan-jalan. Bisa jadi sih dok. Jadi sih. Tapi itu sangat-sangat luar biasa takutnya dok, soalnya tiba-tiba leher kita tegang ya, sahabat ya, kemudian jantung berdebar, terus ada sempoyongan kalau jalan. Itu bangun pagi tuh dok, dari tempat tidur, loh kok kayak gini gitu kan, apakah darah tinggi, apakah kolesterol naik, itu kita nyalahin penyakitnya dulu gitu dok. Iya, itu memang langsung dipikirkan, kan memang stigma masyarakat ya seperti itu, kalau leher tegang, kepala pusing, berdenyut, itu kalau ada kolesterol, tensi naik. Seperti itu. Wah, luar biasa ya. Ada 3 penyakit besar itu dokter ya. Ada obesitas, kemudian ada diabetes atau kencing manis, dan terakhir ada hipertensi. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Jauh pentingnya tadi kolesterol ya, hiperkolesterolemia. Kolesterol ya. Ini masih ada 7 ya totalnya. 7 ya dok? 7. Buset. Ada 7 sahabat. Nggak apa, saya jelasin cepat. Kalau kolesterol itu peningkatan kadar kolesterol dalam darah, atau kolesterol total lebih tepatnya itu sebanyak lebih dari 200 mg per desiliter. Itu untuk hasil laboratorium. Dan kalau untuk gejala peningkatan kolesterol, sama kayak darah tinggi, nggak ada gejala kolesterol yang spesifik di literatur itu, nggak ada. Yang ada cuman keluhan sugestif dari pasiennya dok ya. Sama aja kayak tadi, leher tegang. Terus kalau yang kolesterol ini tambahan kesemutan. Iya dok, bener, semutan. Semut. Padahal saya cari semutnya nggak ada juga. Iya, kalau semutnya kemanusiaan. Semut kelamaan duduk merasa kemanusiaan, kita kelamaan duduk merasa kesemutan. Seperti itu. Itu ciri-ciri gejala yang sering didapatkan secara sugestif dari pasien. Yang pertama tadi apa, kolesterol dok? Kalau sakit kepala, leher tegang, dan kesemutan, mungkin ada gejala vertigo juga sih. Gejala vertigonya juga ada. Itu beberapa sih ada. Kemudian udah belum penyakit. 4 nih dok, baru obesitas, diabetes, hipertensi, kolesterol, dan satu lagi dok, ada 3 lagi dok. Mah. Sakit lambung. Itu sakit kan lambung, sama saya bilang tadi, kalau sakit lambung kita balik lagi tadi kan biasanya dipicu dari makanannya cabai kan? Cabai, terus kemudian soft drink tadi karena mengandung kafein. Nah, itu biasanya perubahan pola makanan seperti itu muncul gejala mah. Gejala mah apa aja? Nyeri ulu hati, rasa tidak enak di perut, baru makan dikit udah penuh perutnya, terus kembung, terus suka sendawa,
sampai yang agak berat dikit, dada rasa panas terbakar, itu GERD gitu namanya. GERD ya, Dok, ya? Terus ada yang sampai sesak nafas. Sesaknya kalau kita ukur saturasi oksigennya bagus, tapi pasiennya ngerasa kayak susah banget ngambil napas itu, ya orang kelelep aja gitu kan. Jadi gejala yang berikutnya mungkin muntah, sampai mual. Nah, seperti itu gejala khas dari buat sakit lambung. Cuman ada penyakit lain juga sih, cuman nggak usah saya jabarkan nanti biar nggak melebar. Luar biasa banget ya. Berbahayanya kalau kita kalap sampai lupa bahwa makanan-makanan yang kita bilang enak ternyata berbahaya bagi tubuh kita. Apalagi dari proses perpindahan 30 hari berpuasa, lanjut 1 harinya dihantam dengan balas dendam, makan yang banyak, manis, berlemak, wah, bersoda. Akhirnya kita lupa bahwa penyakit itu mengintai kita, ya dokter ya. Wah, luar biasa. Dari 5 penyakit tadi, Dok, apa pertama yang ada? Obesitas, yang kedua diabetes, ketiga hipertensi, keempat hiperkolesterol. Hiperkolesterol ya, kolesterol tinggi ya, dan sakit lambung, nyeri urat ya, atau mah. Ada lagi, dokter? Ada diare yang paling sering, dan yang terakhir ya diare itu kalau saya praktek atau pas jaga waktu lebaran itu banyak itu. Banyak itu. Karena kan kalau diare dikatakan diare, kita lihat itu dari frekuensi dan konsistensi. Frekuensi lebih dari 3 kali sehari dan konsistensinya berupa cair. Nah, itu baru kita sebut dia diare. Nah, untuk penyebabnya banyak ya, bisa dari virus, bakteri, virus, bakteri, jamur, segala macam ya. Kemudian ada juga dari makanan, pola makan, itu nanti ke diare. Nanti ada pembagian diare osmotik, itu lebih jauh lagi ya. Yang pasti kalau diare itu memang ingat patokannya, kriterianya itu aja. Kalau memang udah 3 kali BAB-nya, terus konsistensinya encer atau cair, ya udah ini udah diare ini. Jadi kita mendeteksi dirinya seperti itu ya, dokter ya, bahwa kita sadar bahwa kita lagi diare ini, mungkin apa tadi kata dokter? Konsistensinya ya, bahwa kita BAB-nya mungkin lebih dari cair ya, dan frekuensinya ya lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali kita BAB dalam 1 hari misalnya, dokter ya. Itu bisa kita kategorikan bahwa kita lagi diserang penyakit diare. Wah. 6 penyakit berbahaya ini luar biasa telah dijelaskan oleh Dr. Naufal Iqbal, bahwa bahayanya dan harus waspada kepada Anda semua sahabat sehat bersama Klinik Anggrek, bahwa setelah lebaran jangan sampai mengonsumsi makanan dan minuman yang berlebih. Nah, oke dokter, kita lanjut dokter. Nah, bagaimana dok caranya untuk mencegah terkena penyakit tersebut? Cara mencegah ya? Iya. Ya, yang pertama ya, yang pasti itu atur porsinya. Nah, jadi saat menghadapi makanan seperti itu, wah, ingat jangan kalap ya Mas. Jadi ingat-ingat apa yang sudah kita jabarin tadi, apa efek-efeknya. Nah, itu terus kiat-kiatnya gini, kalau sebelum mulai makan, itu sebaiknya minum air putih dulu 8 tegukan. 8 tegukan minum air putih. Nah, dengan cara 8 tegukan itu otomatis atau secara tidak langsung akan menyebabkan lambung kita agak mulai terisi dan mengirimkan sinyal kayak, oh nggak terlalu lapar lagi nih. Dan kita juga secara perlahan nggak akan banyak porsinya. Jadi dominan kan apa? Terus ambil porsinya, komposisi jenis makanannya berupa proteinnya dibanyakin sedikit gak apa-apa. Terus banyakin dominan sayur dan buah. Sayur dan buah ya dokter ya. Sayur dan buah. Kalau lontong juga ya, lontongnya boleh dikit aja. Bukan, enggak juga saya harus melarangnya ya. Tapi kalau untuk penderita kencing manis sih nggak boleh ya. Nah, itu yang buat atur porsinya ya. Kemudian minum, kan sambil minum air putih. Kemudian cara mencegah yang kedua ya,
Cara mencegahnya olahraga. Olahraga. Biar nggak terkena penyakitnya ya. Benar. Olahraganya berapa lama? Terus olahraga apa aja? Nah, olahraganya lamanya itu kurang lebih 30 menit sehari. 30 menit sehari. Nah, itu yang direkomendasikan WHO ya. 30 menit sehari, olahraganya apa aja? Jogging atau ya lari ringan lah. Lari kecil ya, Atau dokter, kalau orang rematik atau orang obesitas kan susah tuh ya. Nah, itu jalan aja dulu. Awal-awalnya nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada bergerak lah ya. Nah, seperti itu. Terus minum suplemen, cara pencegahannya iya minum suplemen vitamin C, vitamin D, vitamin E, kemudian tadi olahraga sudah, itu sudah, terus hindari stres. Ya, harus menghindari stres. Hindari stres, kemudian harus ini rutin check up. Rutin check up ya, dok? Iya, rutin check up itu dia. Itu yang paling penting, rutin check up juga. Jadi kalau check up kan bingung juga kan apanya yang mau di check upin nih. Nah kan pertama kita gini, kalau datang saya mau check up nih, pertama konsultasi ke dokter dulu. Nanti dari konsultasi ke dokter akan ditanya gejalanya apa, ada gejala atau enggak, atau kalau memang nggak ada gejala apa yang ditakutin gitu kan, yang dipikirin itu apa aja gitu kan. Kemudian disarankan pada saat check up itu ada pemeriksaan laboratorium. Kalau untuk laboratoriumnya yang tepat pada saat Lebaran ini, pemeriksaannya berupa gula darah, kolesterol total ya, dan asam urat. Nah, kemudian nanti dari kolesterol itu ada lebih spesifik lagi, ada lebih khusus lagi, itu kadar profil lemak darah ya. Itu berupa HDL atau LDL yang tahu lemak jahat, lemak baik. Nah, itu dia, dan kadar trigliserid. Nah, seperti itu. Terus sebaiknya sih sebelum melakukan pemeriksaan itu diharapkan puasa dulu ya. Puasanya ini puasa basah, bukan puasa kering. Puasa basah itu boleh minum tapi air putih atau minum air yang 0 kalori. 0 kalori jadi air putih aja. Jadi lebih baik. Jadi selama 10 sampai 12 jam. Nah, itu dapat hasilnya bisa maksimal. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi sebelum kita pergi ke lab, laboratorium, atau kita mau check up ke klinik atau ke rumah sakit, lebih baik kita untuk berpuasa terlebih dahulu ya, dok ya. Dan puasanya bukan puasa yang kita tidak makan minum, tapi kita puasa basah ya, dokter ya. Puasa minum air putih yang 0 kalori ya. Nah, 10 sampai 12 jam kemudian kita baru boleh mungkin disarankan untuk melakukan cek ya, dok ya, agar hasilnya lebih maksimal dan lebih baik ya, dokter ya. Wah, luar biasa banget, dokter. Dari dua cara yang luar biasa tadi, dua cara yang pertama perhatikan pola makan dan kesehatan, tentunya menjaga jangan sampai kita kalap. Yang kedua sering-sering untuk melakukan check up ya, dokter ya. Nah, klinik maupun langsung datang ke rumah sakit. Nah, oke. Jadi dokter nih, nah tadi kan dokter udah bilang adanya check up atau cek rutin kesehatan ya, apalagi di masa-masa seperti Lebaran nih, dokter nih. Nah, tentunya orang-orang terkadang tuh mau cek di mana ya, mau cek kesehatan di mana ya, apalagi kadang-kadang kita kadang-kadang malas, dok, mau datang ke klinik atau mau datang ke rumah sakit. Ya palingan nanti disuruh ini, padahal itu sangat penting ya, dokter ya. Benar sekali. Nah, ternyata ada sedikit informasi buat sahabat Sehat Bersama Klinik Anggrek nih. Ada informasi bahwa dokter-dokter yang tadinya berada di klinik atau di rumah sakit bisa datang langsung ke rumah Anda untuk melakukan medical check up, dan atau ingin datang untuk periksa lab aja bisa langsung datang ke klinik atau rumah sakit terdekat. Nah, di klinik kita, dok, di Klinik Anggrek di sini juga memberikan layanan yang 24 jam untuk medical check up loh, dokter. Dan dokter salah satunya adalah Dokter Noval Iqbal yang akan mengecek kesehatan Anda tentunya selama berada di Klinik Anggrek. Jadi jangan khawatir. Nah, ternyata dokter, klinik kita juga memiliki mungkin yang tidak mau keluar rumah ya, dokter ya. Pasien-pasien yang kita tidak mau keluar rumah bisa saja datang ke klinik kita, dok. Dan kita langsung bisa memberikan
medical check up, baik itu cek langsung konsultasi bersama dokternya atau langsung ke laboratorium kita dokter ya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wow, atau bisa saja kita datang ke rumah Anda. Langsung datang ke rumah Anda dengan menghubungi customer care kita di 0821 5108 0202 atau langsung datang ke klinik kita, Klinik Anggrek, Jalan Putri Chandramidi, nomor 35 Pontianak, Kalimantan Barat. Wah, luar biasa sekali dokter ya. Jadi dokter langsung menyambut siapapun datang pasien kita ya yang ingin melakukan cek kesehatan, konsultasi, medical check up, baik itu langsung di laboratorium atau langsung bersama dokter, langsung datang ke Klinik Anggrek atau langsung menghubungi customer kita, langsung deh dokter langsung datang ke rumah Anda menghampiri. Saya nggak datang ya, saya bukan dokter. Jadi dokter langsung datang ke rumah Anda, sahabat sehat bersama Klinik Anggrek. Wah, luar biasa sekali ya. Dan juga pelayanan yang kita berikan dokter ya, ternyata selain pelayanan kesehatan juga dokter, kita juga memberikan pemasangan misalnya pemasangan infus, cek kesehatan yang lainnya gitu ya dokter. Yang tadi dokter sebutkan yang tadi apa dokter? Yang 3 besar itu kita cek pemeriksaan laboratoriumnya berupa kadar asam urat, gula darah, dan kolesterol. Tadi ya. Dan tentunya ini sangat-sangat berguna dan informasi yang luar biasa dari Klinik Anggrek Pontianak dan Dr. Noval Iqbal yang telah menjabarkan berbagai macam penyakit yang berbahaya bagi Anda semua sahabat sehat bersama Klinik Anggrek pasca lebaran yang luar biasa ini. Hype-nya saya lagi lapar dok sebenarnya dok ya, melihat kue lapis di mana-mana, ada air sirup, air soda ya, hampir saja nyebutkan merek yang luar biasa itu. Ya itu sedikit sebenarnya kalau berlebihan. 1 hari nggak apa-apa ya dok ya? Atau memang harus kita sadari satu hari ya? Bukan masalah 1 hari, jumlahnya itu yang dikhawatirkan. Kalau 1 hari tapi 1 galon minumnya susah juga kan? Susah juga ya dok ya, 1 hari 1 galon. Jadi ya dikira-kira aja ya dok ya, tahan porsinya, jangan sampai kalap. Nah seperti itu budak-budak. Kata orang Pontianak bilang seperti itu. Baik dokter. Nah mungkin ada tips dan kiat agar terhindar dari penyakit serius yang diakibatkan makanan minuman tadi dok? Silahkan. Jadi gini ya, saya mau ngasih tahu tips-tipsnya juga ya. Jadi kalau seandainya pada penderita MAH atau sakit MAH itu kan pada saat misalnya lagi lebaran nih, lagi bertamu, bersilaturahmi, muncul nyeri ulu hatinya, terus nggak ada obat apa-apa, mau ke klinik jauh, mau ke dokter praktek, dokternya masih pulang kampung. Nah, itu kan gimana penanganan gawat daruratnya? Itu yang pertama itu bisa minum susu. Susunya bukan susu kental manis ya, susu UHT. Susu UHT ya? Iya, susu UHT terserah mau merek apapun. Ya langsung diminum itu akan meredakan sedikit nyeri itunya. Terus kalau seandainya muncul gejala kayak leher tegang itu tadi, jangan langsung berasumsi langsung kolesterol seperti itu. Kecuali memang udah ada riwayat ya sebelumnya ya. Terus jangan langsung berasumsi, ya setidaknya dipijit dulu atau ditenangin diri dulu ya, relaksasi dulu. Bisa jadi itu kan karena kelelahan otot atau karena kecapean ya. Kecapean. Kemudian kalau seandainya penyakit yang berikutnya kalau misalnya kayak darah tinggi atau kencing manis itu kan memang harus ke dokter ya. Nggak ada lagi penanganan terus atau kayak stroke atau kayak jantung. Itu kan yang merupakan komplikasi dari kencing manis sebelumnya. Itu memang harus cepat ke dokter atau ke rumah sakit. Seperti itu ya, paling tipsnya sampai itu saja. Wah luar biasa sekali tips dan kiat yang menarik tentunya buat Anda sahabat sehat bersama Klinik Anggrek yang luar biasa ini. Beruntung Anda menyaksikan kita di sini berbincang-bincang masalah
penyakit pasca lebaran. Dokter ya tadi yang 6 penyakit yang luar biasa yang bisa menjadi pemicu buat Anda mendapatkan penyakit yang lebih berat lagi nantinya, dokter. Oke, dokter, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dari Dokter Noval Iqbal yang telah bincang-bincang masalah penyakit pasca lebaran tentunya yang sangat berbahaya bagi Anda. Jadi jangan mengonsumsi makanan dan minuman secara berlebihan ya, dokter ya, pas lebaran seperti saat ini. Baik dokter, terima kasih telah bersama kita dan sahabat saya bersama Klinik Anggrek, dan saya juga Bagus Rifanda Putra Mildan mohon undur diri. Dan tentunya bagi Anda yang ingin datang ke klinik kita, segera datang ke Denita di Jalan Putri Chandramidi nomor 35 Pontianak, Kalimantan Barat, atau menghubungi customer care kita di 0821 5108 0202, atau mau cek di akun Instagram kita juga boleh di @klinik.anggrek.ptk. Saya Bagus Devanda Putra Mildan mohon undur diri dan bersama dengan Dr. Noval Iqbal. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya.